Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita khususkan ibadah kita ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat terkasih, sumber kehidupan, anugerah, dan keselamatan dalam hidup kita adalah dari Tuhan, sehingga Dia pantas untuk kita puji, kita sembah, dan kita muliakan. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
ulang pujian kita nyatakan bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, berarti kita mau hidup seperti apa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, mari bersama kita dengarkan perintah supaya saling mengasihi. Inilah yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 12. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita adalah sebagai orang-orang yang telah menerima kasih-Nya, kita menjadi umat-Nya, kita menjadi anak-anak-Nya, berarti kita sudah menerima anugerah-Nya. Dan sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, yakni kasih, bahkan Dia rela mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, kita memiliki tanggung jawab, memiliki satu konsekuensi logis, yaitu untuk melanjutkan, meneruskan apa yang menjadi anugerah-Nya dalam kehidupan kita, yakni tinggal di dalam kasih. Di mana kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menengok kehidupan yang telah kita lewati, ternyata kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Masih banyak cacat celah dan dosa yang kita lakukan, baik melalui angan-angan kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita. Mari kembali kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan setiap beban-beban dosa kita dengan nyanyian hati sebagai hamba.
Ku tak membawa apapun juga. Saudara, mari kita datang pada Tuhan dengan membawa setiap penyesalan kita. Kita serahkan setiap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Pada akhirnya Kita mohon pengampunan Tuhan. saat ku kembali Dia adalah Allah ke surga. yang mengasihi kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia padamu Bapa. kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai lamanya. Kita akan ulang pujian kita. Ku tak membawa apapun juga. Inilah pujian kami Tuhan, Saat ku datang untuk kami membawa setiap beban dan dosa kita kepada Tuhan. ku tinggal semua Kami percaya Engkau adalah Allah pada akhirnya. yang senantiasa mendengarkan seruan kami. Kembali ke Surga. Engkau berkenan mengampuni kami dan mengangkat setiap beban dosa kami. Hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia padamu Bapa. kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau datang pada Tuhan dengan membawa setiap penyesalan kita, Tuhan benar berkenan untuk mendengarkan seruan kita, karena Dia adalah Allah yang maha anugerah, yang senantiasa memberikan setiap kemurahannya kepada kita. Demikian bersama kita dengarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkorban sekali untuk selama-lamanya. Dia yang sudah merelakan diri di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Dialah yang sudah menanggung setiap beban dosa kita. Mari bersama kita bersyukur di dalam doa syafaat. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini Engkau sudah menuntun dan membimbing perjalanan kami, baik yang dekat ataupun yang jauh. Telah Tuhan satukan di gereja ini untuk bersama-sama kami menikmati dan merasakan relasi kami dengan Tuhan di tengah ibadah ini. Demikian juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke gereja ini. Tuhan juga akan sertai dan membimbingnya hingga juga boleh sampai di gereja ini dengan sukacita dan penuh keselamatan. Bapak, ketika kami senantiasa merenungkan akan setiap kemurahan dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami, tak henti-hentinya kami ingin mengucap syukur.
Terlebih ketika kami pada saat ini sudah menerima anugerah pengampunan dosa yang dari Tuhan, biarlah setiap apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan sungguh-sungguh membawa berkat bagi kami untuk kami senantiasa tinggal di dalam setiap rencana dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati, sehingga saudara-saudara kami senantiasa menerima pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan yang dari Tuhan. Demikian Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbeban dikarenakan berbagai macam beban persoalan hidup. Kiranya Tuhan tolong untuk Tuhan kuatkan, memberikan pengharapan yang baru, sehingga saudara-saudara kami tidak akan berputus asa, tetapi saudara-saudara kami senantiasa akan beroleh jalan keluar yang dari Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini akan undur dari hadapan Tuhan dikarenakan berbagai macam sandungan hidup. Kiranya Tuhan akan tolong, kiranya Tuhan angkat sandungannya, sehingga saudara-saudara kami juga memiliki kerinduan kembali untuk bersekutu, untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk para sepuh kami, Tuhan akan memberkatinya, kekuatan, kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, yang saat ini sedang berlibur karena adanya Hari Raya Idul Fitri, Tuhan juga senantiasa akan memberkati anak-anak kami di dalam studinya. Demikian juga boleh mengisi masa liburannya dengan baik dan bertanggung jawab. Demikian untuk anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan, Tuhan juga akan tolong sehingga anak-anak kami bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Anak-anak kami yang sudah cukup usia, Tuhan juga akan memberkatinya sehingga apa yang menjadi pengharapannya, ingin membangun hidup berkeluarga, senantiasa ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan akan mempertemukan dengan jodoh yang sepadan. Juga kami menyerahkan setiap keluarga, kiranya Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga setiap keluarga, untuk setiap keluarga hidup di dalam cinta kasih Tuhan, saling melayani, saling membantu, saling menguatkan di dalam segala hal. Tuhan juga akan memberkati pekerjaan keluarga, sehingga pekerjaan keluarga menjadi sarana bagi Tuhan untuk memberikan berkat dan kecukupan. Juga kami berdoa untuk pelayanan gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa juga akan memberkati, sehingga memasuki minggu-minggu Prapaskah ini kami boleh menghayati kembali akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh akan menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan, semakin ingin hidup dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, karena Engkau adalah Allah sebagai penyelamat kami. Juga kami berdoa untuk majelis gereja, komisi dan panitia. Tuhan akan memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan dan dilakukan, sehingga setiap program rencana dalam hidup bergereja bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga menjadi sarana Tuhan semakin menguatkan iman percaya kami. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga akan memberkati para pemimpin kami di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan bijaksana. Terlebih ketika saat ini bangsa Indonesia ini ataupun di beberapa bangsa yang lain merayakan Hari Raya Idul Fitri, biarlah Tuhan juga akan memberkatinya, sehingga hari raya ini juga bisa berjalan dengan baik. Kami menyerahkan yayasan-yayasan Kristen, Tuhan juga akan memberkati. Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, Stikes Bethesda yang ada di wilayah Paraan Temanggung, menjadi sarana bagi Tuhan untuk juga melebarkan kerajaan Tuhan melalui semua bentuk tugas tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan dan dilakukan. Tuhan tumbuhkan dan Tuhan kembangkan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, kiranya Tuhan berkati sehingga bisa berjalan dengan baik. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara terkasih, berkat dan pertolongan Tuhan tentu selalu kita rasakan.
bahkan dalam segala keadaannya, mujizatnya akan senantiasa tercurah. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan, dengan kita iring pujian, tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Ia sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan ulang pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Ketika kami mengingat akan setiap kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, sungguh kami ingin terus bersyukur kepada-Mu. Oleh karena itu saat ini kami mengumpulkan persembahan. Inilah sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan. Terimalah, kuduskanlah, dan berkatilah, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan, melalui semua tugas tanggung jawab pelayanan yang ada di gereja milik Tuhan. Persembahan ini sebagai wujud kami
mempercayakan hidup di dalam kasih anugerah dan berkat pertolongan Tuhan setiap hari. Selanjutnya Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan membuka hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, kami renungkan, kami wujudkan menjadi terang atas kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang keempat, yang terambil dari Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Nanti akan saya lanjutkan ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Saya lanjutkan ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah ini adalah menerima dengan terbuka. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, pernahkah kita kehilangan sesuatu yang menurut kita itu adalah hal yang berharga? Tentu kita pernah merasakan kehilangan itu. Entah kehilangan apapun. Tetapi ketika itu kita nilai sesuatu yang berharga, tentu kita akan berusaha mencarinya. Sehingga ketika kita mencari, tetapi sesuatu yang menurut kita berharga itu tidak kita temukan, rasanya gelo, rasanya kecewa, dan mungkin kita akan terus berusaha untuk mencari. Nah, sebaliknya ketika sesuatu yang sudah hilang itu ternyata lalu kita temukan kembali, akhirnya ketika kita menemukan sesuatu yang
hilang sudah sekian waktu dan kita temukan kembali, tentu akan membawa sukacita tersendiri. Sekalipun mungkin itu menurut orang lain nilainya tidak begitu berharga, tetapi kalau menurut kita itu sesuatu yang berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ketika seseorang mencari sesuatu dan yang dicari itu lalu didapat, memang itu akan membawa satu kebahagiaan dan sukacita. Sebagai misal seorang pemuda yang sudah sekian waktu mencari dan ingin mendapatkan pendamping, dan ternyata benar akhirnya ketemu dengan tulang rusuknya, tentu itu juga akan membawa satu sukacita dan kebahagiaan tersendiri. Atau seorang muda yang berusaha mencari pekerjaan, sudah berusaha mencari pekerjaan di sana sini, belum mendapat, dan akhirnya suatu saat ketika mendapatkan pekerjaan, tentu itu juga akan membawa satu sukacita dan kebahagiaan tersendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah kita ini diceritakan tentang anak yang hilang. Yakni ketika seorang anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya, dan ayahnya karena memang penuh kasih kepada anaknya tersebut, sekalipun ayahnya ini masih ada, diberikanlah warisan untuk anak bungsunya ini. Mungkin anak bungsunya ini memiliki satu cita-cita, harapan-harapan sendiri. Padahal sebenarnya anak bungsu ini sudah nyaman, sudah enak hidup bersama dengan keluarganya, hidup bersama ayahnya. Tetapi ternyata akhirnya dia memutuskan untuk itu. Dan setelah warisan diberikan, anak bungsunya ini menjual hartanya, lalu dia pergi ke satu kota atau satu tempat yang lain. Apa yang dilakukan di sana? Dia tidak memanfaatkan harta warisan yang sudah dijual itu sehingga akhirnya berupa uang, tidak digunakan dengan bertanggung jawab dan dengan baik, sehingga akhirnya uangnya habis, hartanya habis. Lalu apa yang akan dihadapi oleh anak ini ketika apa yang dia miliki sudah habis? Dia akhirnya mengalami kebingungan. Mau tidak mau, untuk menyambung hidupnya dia harus bekerja. Dan akhirnya dia bekerja di peternakan babi. Dan ketika saat itu memang segala sesuatunya baru susah, baru sulit. Akhirnya apapun yang ada di situ, termasuk makanan babi pun, dia makan. Karena begitu laparnya dia. Dia tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi yang dirasakan sulit dan berat itu, teringatlah anak bungsu ini kepada ayah dan saudaranya. Dia merenungkan hidupnya yang sudah melakukan satu kesalahan, sehingga akhirnya hidupnya ini terlunta-lunta. Dia ingat bahwa ayahnya, dia ingat bahwa saudaranya di tempatnya dulu hidup dengan baik, hidup dengan berkelimpahan, sedangkan dia saat ini menghadapi masa yang sulit dan berat, sehingga akhirnya dia ingin pulang. Apakah dia masih diterima oleh ayahnya dan saudaranya? Itu yang menjadi pergumulan di dalam batinnya. Dia terus bergumul. Di sisi yang lain tentu dia merasakan malu kepada ayahnya dan saudaranya. Tetapi di sisi yang lain dia ingin kembali kepada ayahnya. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali ke ayahnya. Dan ketika ayahnya mendengar bahwa anak bungsunya yang sudah hilang lama itu akan kembali, maka ayahnya bersukacita. Ayahnya berbahagia. Ayahnya menyambut kedatangan anak bungsunya yang sudah hilang ini. Kembali kepadanya. Dia peluk anaknya, dia cium anaknya. Kenapa ayahnya ini
bisa menunjukkan satu sikap yang luar biasa. Bukankah ayahnya sudah dibuat kecewa? Bukankah ayahnya sudah dibuat malu? Bukankah ayahnya juga sudah dibuat tidak enak oleh anak bungsunya ini? Ayahnya tidak lagi memperhitungkan itu. Prinsip seorang ayah adalah seperti apapun kondisi dan keadaan anak bungsunya ini, dia tetap anaknya. Dia anak yang sudah hilang itu kembali. Itulah yang membawa ayahnya ini bersuka cita, menerima keberadaan anaknya dengan segala kondisinya itu. Dia tidak lagi menghitung, melihat seberapa kesalahan anaknya, seberapa besar dosa anaknya. Dia melupakan rasa kecewanya. Dia tidak lagi mengingat setiap kesalahan anak bungsunya ini. Prinsipnya anaknya sekarang sudah kembali. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata anak sulungnya tidak merasa bahagia dengan kepulangan adiknya. Dia merasakan bahwa dia sudah mengabdi kepada ayahnya dan dia terus setia kepada ayahnya, tetapi mengapa? Ayahnya tidak pernah membuatkan pesta kepadanya, bahkan menyembelih hewan yang begitu gemuk, tidak pernah. Sedangkan anak yang sudah membuat ayahnya kecewa, yang sudah pergi meninggalkan ayahnya, tidak setia kepada ayahnya, ketika balik, ayahnya membuat pesta yang sedemikian besar. Ayahnya mengatakan bahwa anak sulungnya itu sudah tinggal bersama ayahnya. Ayahnya selalu mengasihinya, dan apa yang dimiliki oleh ayahnya itu juga menjadi miliknya. Ayahnya mengatakan bahwa adikmu, saudaramu yang sudah hilang saat ini kembali. Kita harus menyambut dia. Kita harus menerima perubahan hidup yang dia lakukan untuk dia mau kembali kepada kita, untuk dia kembali mengabdi kepada ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pria, sebut saja namanya itu ER. Pria ini pernah membuat satu kejahatan. Kejahatan satu kali lolos, dua kali lolos, lalu yang ketiga kali kejahatan yang dia buat tidak lolos. Dia akhirnya ditangkap oleh polisi, jebloskan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara itulah dia merenungi dirinya, mengapa dia harus melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang akhirnya membuat hidupnya seperti itu, yang akhirnya membuat keluarganya menjadi sangat malu atas perbuatannya. Dan di dalam penjara itu akhirnya dia menemukan jawabannya, bahwa dia harus membuat keputusan untuk bertobat. Dan akhirnya ketika dia membuat satu keputusan untuk bertobat, sekalipun di lingkungan penjara itu juga terdiri dari berbagai macam orang yang melakukan tindakan kriminalitas, dia akhirnya mulai mengubah hidupnya. Yang semula dia tidak mau beribadah, lalu dia mau beribadah di dalam penjara itu, karena biasanya selalu ada pendampingan atau bimbingan rohani di lapas. Dia berusaha untuk betul-betul membaharui hidupnya. Dia tidak lagi mengingat masa lalunya. Intinya bahwa dia ingin menatap masa depan, mengalami satu perubahan hidup yang lebih baik. Dan akhirnya ketika dia sudah melewati masa tahanannya sekian tahun, karena dilihat dari sisi sikap dan perilakunya di dalam LP tersebut dia juga baik, akhirnya dia dibebaskan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah lalu keluarganya tetap bisa menerimanya? Apakah keluarganya tidak merasa malu dengan kepulangannya? Dia sebenarnya tidak mau pulang. Dia ingin pergi ke satu tempat yang jauh.
untuk menyendiri supaya keluarganya tidak malu. Dia berpikir karena hal-hal yang pernah dia lakukan, istrinya dan anaknya, keluarganya tidak lagi bisa menerima dia. Namun ternyata akhirnya dia memutuskan tetap pulang karena kerinduannya kepada keluarganya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika istrinya ini mendengar bahwa suaminya itu dibebaskan dari penjara dan akan pulang, istrinya ini sudah menyiapkan berbagai macam acara, termasuk mengundang tetangga, mengundang keluarga besarnya untuk bisa berkumpul di situ menyambut kepulangan sang suami. Dan ketika sang suami ini sudah sampai di halaman rumah, dia ragu-ragu, kenapa banyak orang di rumahnya? Kenapa tidak hanya keluarganya tetapi juga ada keluarga besarnya? Ada tetangga-tetangganya yang juga berkumpul. Istrinya keluar dari rumah, menyambut dia, memeluk dia, menangis atas kepulangan suaminya itu, dan akhirnya mengajaknya untuk masuk ke rumah. Istrinya ini bersaksi, dia sungguh sangat bahagia dan sukacita atas kepulangan suaminya. Dia sampaikan juga harapan-harapan kepada suaminya, bagaimana untuk membangun kehidupan ke depan. Dia sebagai seorang istri tidak pernah akan merasa malu, sekalipun suaminya itu dulu menjadi bekas orang yang tidak baik, namun sekarang sudah menjadi orang yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah satu bukti penerimaan yang diberikan. Tidak lagi melihat seperti apa kondisi latar belakang, seperti apa kehidupan yang lama yang dilakukan oleh suaminya ini. Intinya bahwa dia mencintai dan mengasihi suami. Dia harus mewujudkan cinta kasih kepada suami itu dengan menerimanya kembali dengan apa adanya. Inilah satu bukti tentang kemurahan, tentang pengampunan yang bisa diberikan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita pun sudah menerima kasih Bapa. Bahkan karena kasih Bapa diberikan dalam hidup kita, kasih yang agape, kasih yang tulus. Dia rela mengorbankan diri di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menanggung dan menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak melihat seperti apa dan seberapa besar dosa kita sebagai manusia. Prinsipnya Allah yang memiliki satu inisiatif untuk bergerak menolong, untuk bergerak menyelamatkan, untuk bergerak mengampuni kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita juga diajak untuk mau menyadari atas setiap kelemahan dan keterbatasan kita sebagai umat Allah. Yang sekalipun kita ini sudah menerima karya anugerah Allah di dalam Kristus, namun kita juga menyadari dengan keterbatasan dan kelemahan manusiawi kita, kita juga mudah dan seringkali meninggalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun kita diajak ketika kita juga menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dan kemampuan, disitulah kita harus mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kita. Karena Tuhan akan senantiasa mendengarkan setiap keluhan, setiap seruan dan permohonan kita. Tuhan tidak pernah bosan untuk mendengarkan kita. Karena Dia adalah Allah sebagai Bapa yang terus melihat kita, yang terus mengasihi kita, yang terus mengampuni kita. Tentu kita diajak untuk betul-betul mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan,
kita mengandalkan Tuhan, disitulah kita akan mengalami satu berkat, anugerah, dan kuasa yang dari Tuhan. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, tentu kita juga akan sulit untuk merasakan setiap kuasa, berkat, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita diajak untuk terus membangun kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan yang dekat bersama dengan Tuhan. Suatu saat kita tentu mengalami keletihan, entah itu keletihan fisik, keletihan fikir, keletihan jiwa. Tuhan mengatakan, mari datang kepadaku, maka engkau akan menerima kelegaan. Ketika kita juga mengalami berbagai macam kondisi hidup yang sulit, yang berat, Tuhan memanggil kita untuk Tuhan mau mengulurkan tangan, menopang, menolong kita, dan merangkul kita, membawa kita di dalam kasih dan kemurahannya. Itulah kasih Bapa bagi kita, anak-anaknya. Oleh karena itu mari kita diajak untuk terus mengabdikan hidup kepada Bapa kita, kepada Allah kita yang mengasihi kita, yang mengampuni kita, yang menyelamatkan kita dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita juga diajak sebagai orang-orang yang sudah merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita juga diajak untuk melanjutkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memandang sesama kita, bagaimana kita bisa melihat keberadaan mereka, menerima orang-orang di sekeliling kita dengan apa adanya. Sehingga ketika kita mau menerima keberadaan mereka dengan apa adanya, tidak melihat latar belakang mereka, tidak melihat bagaimana kondisi hidup mereka. Intinya bahwa kita dikehendaki Tuhan untuk melanjutkan kebaikannya bagi orang-orang di sekeliling kita. Mereka mungkin pernah melakukan satu kesalahan kepada kita. Sebagai orang percaya kita diajak untuk mau mengampuni mereka. Mungkin mereka sudah mengecewakan kita, tetapi sebagai orang percaya kita tetap diajak untuk merengkuh dan merangkul mereka, untuk tetap memberikan kebaikan kepada mereka. Saudara-saudara kita yang mungkin putus asa, saudara-saudara kita yang mungkin baru patah semangat, saudara-saudara kita yang mungkin tinggal di dalam kepahitan dan kecewaan hidup, kita datang kepada mereka untuk menerima mereka, menopang mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka kembali memiliki satu pengharapan, satu kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan kehidupannya kembali. Inilah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Dan tentu untuk melakukan panggilan hidup kita sebagai orang percaya, kita berharap untuk senantiasa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Bukan karena kebisaan kita, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Selamat untuk melanjutkan karya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kasih yang boleh kami terima melalui firman-Mu. Sungguh kami boleh belajar tentang apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan di dalam rencana, anugerah dan berkat pertolongan Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa melanjutkan kebaikan untuk kehidupan kami. Karena Engkau sudah menyatakan anugerah dan kebaikan Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami senantiasa ingin andalkan Tuhan dalam setiap kelemahan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk kami jalani sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan pulang. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami, berkumpul bersama dengan keluarga kami dengan sukacita dan kebahagiaan. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan pengharapan. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan pujian Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita akan ulang pujian kita. Bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita dan tempat perlindungan kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada-Nya. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai.